Ada klasifikasi laut. Yang pertama itu adalah laut dangkal. Kedalamannya kurang dari 200 meter, biasanya terdapat di sekitaran benua. Contohnya Laut Jawa. Yang kedua itu ada laut pertengahan. Kedalamannya antara 200 hingga 1500 meter, menjadi penghubung antara laut dangkal dengan laut dalam. Contohnya Laut Banda. Yang ketiga itu ada laut dalam. Kedalamannya lebih dari 1500 meter, umumnya berada di palung atau cekungan laut. Contohnya Palung Mariana. Berdasarkan letak, laut pedalaman dikelilingi oleh daratan di sebagian besar sisinya. Contohnya Laut Mediterania. Yang kedua itu ada Laut Tepi, berdasarkan di tepi benua dan masih berhubungan dengan samudra. Contohnya Laut Cina Selatan. Yang ketiga itu ada Laut Bebas, terletak di tengah samudra dan tidak berbatasan langsung dengan daratan rendah. Yang contohnya itu ada Samudra Pasifik. Berdasarkan proses terjadinya. Yang pertama itu adalah transgresi, terbentuk karena naiknya permukaan air laut yang menutupi daratan rendah. Umumnya terjadi saat zaman es mencair. Contohnya Laut Arafura. Yang kedua itu ada laut regresi, terjadi karena turunnya permukaan air laut atau naiknya daratan. Wilayah laut menjadi daratan kembali. Yang ketiga itu ada laut tektonik, terjadi akibat aktivitas tektonik seperti pelatahan atau permukaan gerak bumi. Contohnya Laut Banda. Semuanya, perkenalkan, nama saya Davina dari absen 6. Di sini saya akan menjelaskan morfologi dasar laut. Yang pertama ada continental shelf. Continental shelf adalah wilayah laut dangkal yang topografinya relatif datar atau landai, terletak di pertemuan antara daratan dengan perairan laut yang lebih dalam. Yang kedua ada continental shelf. Continental shelf adalah zona peralihan antara paparan dan wilayah laut yang lebih dalam atau dasar samudra. Topografinya didominasi oleh air yang sangat curam sehingga mempunyai kedalaman 200 sampai 1800 meter. Kemiringannya berkisar 5 derajat atau lebih. Yang ketiga ada oceanifero. Itu sendiri adalah zona dasar samudra yang dalam dan merupakan wilayah luas di muka bumi. Kedalamannya lebih dari 1800 meter. Sebagian besar topografinya adalah wilayah yang datar. Keempat ada trench atau yang dikenal sebagai palung. Palung adalah bentukan dasar samudra yang bentuknya menyerupai pari pemanjang dan sangat dalam. Sebagian besar terletak di antara pertemuan lempeng samudra dan benua. Yang kelima ada mid-ocean ridge atau yang dikenal sebagai pematang tengah samudra. Pematang tengah samudra adalah jalur punggungan yang bentuknya memanjang di sepanjang zona pemisahan dua buah lempeng samudra, ditandai dengan keluarnya magma dari dalam asthenosfer yang kemudian membentuk jalur gunung api dasar laut yang dikenal dengan istilah lingkaran api atau ring of fire. Terakhir ada gunung dasar laut. Gunung dasar laut terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Buyor. Buyor ditandai dengan puncak yang datar dikarenakan terkena erosi. Yang kedua ada Seamounts, ditandai dengan lerengnya yang sangat curam dan puncaknya yang meruncing tetapi tidak muncul ke permukaan di atas laut. Yang ketiga ada Volcanic Island, yaitu gunung api dasar laut yang terbentuk karena proses vulkanismenya semakin lama semakin bertambah tinggi. Akibatnya muncul di atas permukaan air laut sebagai pulau gunung api. Arti dan penyebab pasang surut, gelombang laut, dan arus laut. Yang pertama ada pasang surut. Pasang surut adalah perubahan naik dan turunnya permukaan laut secara berperiodik. Di setiap akibat pasti ada penyebabnya. Penyebab pasang surut di antara lain adalah yang pertama, gaya gravitasi bulan dan matahari. Namun di antara keduanya, gaya gravitasi bulan lebih berpengaruh pada pasang surut air laut, dikarenakan posisi bulan yang lebih dekat kepada bumi dibanding matahari. Yang kedua, efek rotasi bumi. Efek rotasi bumi yang menyebabkan posisi antara bumi, bulan, dan matahari terus berubah.
yang menyebabkan pasang surut terus naik dan turun atau terus berubah. Jenis pasang surut memiliki dua jenis. Yang pertama, pasang purnama atau bisa kita sebut pasang besar. Pasang purnama terjadi ketika posisi bulan dan matahari membentuk garis lurus, atau ketika terjadinya fenomena bulan baru atau bulan purnama. Lalu ada pasang perbani atau pasang kecil. Itu terjadi ketika bulan dan matahari membentuk sudut 90 derajat. Selanjutnya ada gelombang laut. Gelombang laut adalah gerakan naik turunnya air laut yang disebabkan oleh energi yang merambat melalui air. Penyebabnya di antara lain pertama ada angin. Angin merupakan penyebab utama dari gelombang laut. Karena semakin besar angin dan semakin lama angin bertiup, semakin besar pula gelombang laut yang terjadi. Kedua, gempa bawah laut. Gempa bawah laut disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik yang dapat menyebabkan tsunami yang merupakan gelombang air laut yang sangat besar. Ketiga, ada akibat aktivitas vulkanik dan longsor bawah laut. Selanjutnya ada arus laut. Arus laut adalah pergerakan air laut secara terus-menerus dalam arah tertentu, baik di permukaan laut maupun di kedalaman laut. Penyebabnya di antara lain, pertama, karena angin. Angin yang bertiup menyebabkan arus laut. Karena itu arus laut pasti sesuai dengan arah angin yang bertiup. Yang kedua, akibat suhu dan salinitas air laut. Ketiga, akibat efek rotasi bumi. Arus laut juga terjadi karena bumi berputar pada porosnya atau akibat gaya Coriolis. Yang terakhir, akibat pasang surut. Pasang surut atau perubahan naik dan turunnya permukaan laut juga dapat menyebabkan arus laut. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki perbatasan laut dengan negara tetangga berdasarkan Konvensi PBB tentang hukum laut. Pada tahun 1982 ada 3 kategori batas laut. Yang pertama adalah laut teritorial, yang kedua adalah landas kontinen, dan yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Nah, yang pertama adalah laut teritorial yang diukur sepanjang 12 mil laut dari garis pangkal pulau. Di area ini, Indonesia berdaulat penuh atas segala sumber daya alam Indonesia. Indonesia memiliki batas teritorial yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Nah, batas yang kedua adalah landas kontinen. Area ini berupa dasar laut dan tanah di bawahnya, lanjutan dari garis teritorial hingga 200 mil laut dari garis pangkal pulau. Indonesia hanya memiliki hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber mineral di area ini. Meski begitu, pemanfaatan landas kontinen oleh negara lain harus sesuai izin Indonesia. Jadi, batas landas kontinen sebuah negara paling jauh 200 mil dari garis dasar ke laut bebas dengan kedalaman tidak lebih dari 200 meter. Landas kontinen adalah dasar laut dari arah pantai di tengah laut dengan kedalaman tidak lebih dari 200 meter. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Ditarik dari titik terluar pantai sebuah pulau sejauh 200 mil dengan bertambahnya luas perairan Indonesia. Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bertambah pula. Oleh karena itu, Indonesia bertanggung jawab untuk melestarikan, melindungi sumber daya alam dari kerusakan. Jadi, kategori ketiga yang disebut ZEE diukur sejauh 200 mil laut dari garis pangkal pulau. Seperti landas kontinen Indonesia hanya punya hak berdaulat di area ini untuk eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi sumber daya alam terutama perikanan,
Filipina dan Australia memiliki patazzi dengan Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan manfaat perairan. Nah, manfaat perairan itu ada 3. Yang pertama itu ada daerah budidaya tambak. Perairan laut, khususnya di wilayah pesisir, dimanfaatkan untuk budidaya tambak, seperti udang, bandeng, rumput laut, dan juga kepiting. Tambak berperan penting dalam menyediakan sumber pangan, membuka lapangan bagi masyarakat pesisir, serta meningkatkan perekonomian lokal dan nasional, terutama melalui ekspor dan hasil laut. Yang kedua itu ada objek wisata bahari. Laut merupakan wisata yang sangat potensial karena keindahan alamnya, pantai juga dan keyakinan biota laut. Kegiatan ini, wisata bahari seperti menyelam dan wisata pulau mampu menarik wisatawan lokal dan mancanegara. Ini merupakan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah, menciptakan peluang usaha bagi masyarakat, serta mendukung pelestarian lingkungan melalui konsep wisata berkelanjutan. Nah, yang ketiga itu ada kawasan pertambangan. Wilayah laut, terutama dan lepas pantai, mengandung sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, pasir laut, dan logam mulia. Kegiatan ini, pertambangan laut sangatlah penting untuk kebutuhan energi dan bahan baku industri. Selain itu, sektor ini menyumbang pemasukan besar bagi negara melalui investasi pajak dan juga royalti.